Jadi kata tawafa, mutawafika, terhadap Yesus, terhadap Isa, itu disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Kita sekarang, orang modern, orang Indonesia, kalau mengatakan dia wafat, itu artinya dia mati. Yang menjadi problem di kalangan banyak sarjana, banyak ulama adalah kata mutawafika ini. Nah, ulama-ulama muslim, karena sudah meyakini bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, dia tidak mati, karena itu mereka mencari-cari alasan tidak diartikan mati. Misalnya orang seperti Tobari itu mengatakan, kalau kata mutawafika ini digunakan untuk Isa, maka itu artinya bukan mati, tapi tidur katanya. Ini adalah 8 jawaban kami. Yang pertama, bila ada yang berkeyakinan seperti apa yang beliau katakan, dan dia adalah orang di luar Islam, khususnya teman-teman kita dari kalangan Nasrani, maka kita tentu tidak akan heran sama sekali. Karena itu tentu sebuah konsekuensi logis daripada keimanan agama Nasrani. Tetapi kalau yang mengucapkan adalah seorang muslim, di tengah data, dalil yang begitu nyata, kemudian dia memilih sesuatu yang berseberangan dengan keyakinan mainstream dalam agamanya, maka ini tentu patut dipertanyakan. Kita tidak mempermasalahkan orang di luar Islam dengan segala bentuk keyakinannya yang berbeda dengan kita. Karena memang sedari awal kita sudah berbeda rujukan dan pijakan. Yang kedua, kata wafat itu memang memiliki makna yang sangat banyak. Maknanya bisa berarti mati, bisa bermakna tidur, bisa bermakna diangkat, dan berbagai macam makna yang lainnya. Siapapun yang belajar bahasa Arab, dan bukan hanya bahasa Arab, bahasa yang lainnya, akan mengetahui bahwa sebuah kata itu terkadang memiliki makna yang begitu banyak. Hanya orang yang tidak pernah belajar bahasa yang tidak mengetahui tentang fakta ini. Yang ketiga, dalam bahasa kita pun juga demikian. Kadang ada sebuah kata yang memiliki makna yang banyak. Contoh kata tahu, itu bisa berarti mengetahui, mengenal. Tetapi juga bisa berarti ini adalah jenis makanan yang terbuat dari bahan kedelai. Hanya kalau kita ingin tahu maknanya, kita tinggal melihat dari konteks kalimat yang digunakan. Yang keempat, kata wafat itu akan dipahami dengan baik oleh orang Arab. Cuma kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata yang artinya mati, yang merupakan bentuk penghalusan. Kalau disebut mati itu adalah hewan, mungkin tidak terlalu bermasalah. Tetapi kalau manusia, itu agak sedikit kasar. Maka kata wafat ini adalah kata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang selalu maknanya adalah mati untuk manusia. Sebagai bentuk pemuliaan atau menghaluskan dari kata mati itu sendiri. Seperti contoh misalnya, kata body. Itu adalah kata bahasa Inggris yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi kemudian mengalami sedikit pergeseran makna. Kalau body dalam bahasa Inggris artinya badan. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia lebih cenderung kepada potongan badan. Misalnya seseorang mengatakan bodimu bagus. Artinya bentuk tubuhmu bagus. Maka demikian juga dengan kata wafat. Kalau kemudian kita orang Indonesia ketemu kata wafat langsung kita maknai dengan mati, maka itu bukan salah Al-Qur'annya. Kesalahannya lebih kepada cara kita memahami kata tersebut. Yang kelima, dalam Al-Quran jelas telah diterangkan bahwa Nabi Isa itu tidaklah disalib. Nabi Isa diangkat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbih lahum." Isa ibn Maryam itu tidaklah dibunuh oleh mereka, tidak juga disalib, tetapi yang disalib oleh mereka itu adalah orang yang mirip dengannya. Yang keenam, banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan dan menegaskan tentang Isa ibn Maryam yang tidak disalib, tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian para ulama bahkan sampai pada klaim ijma, Nabi Isa itu diangkat dan hidup di langit. Yang ketujuh, cara berpikir seperti itu sangat mirip dengan kelompok misionaris, yaitu ketika mereka mencuplik sebuah ayat dan kemudian dimaknai sendiri dengan mengabaikan dalil-dalil atau ayat yang lainnya. Contoh, ketika mereka hendak mendukung bahwa Isa ibn Maryam itu adalah anak Allah, maka mereka mengangkat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang ruhnya Isa al-Masih untuk menggiring bahwa apa? Bahwa Isa itu adalah ruhnya Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami hembuskan kepada Maryam itu sebagian daripada ruh kami. Maka ketika orang-orang Nasrani hendak mensifati ketuhanan kepada Isa dengan ayat tersebut, lalu bagaimana dengan ayat yang berbunyi inna masalah Isa indallah kamasali Adam? Sesungguhnya permisalan Isa yang ajaib penciptaannya itu ya seperti Adam. Bahkan Adam lebih mengherankan kalau Isa hanya tidak memiliki ayah, Nabi Adam bahkan tidak memiliki ayah dan ibu. Ayat yang lebih tegas Allah Ta'ala mengatakan lam yalid wa lam yulad. Dia tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak. Maka aneh kalau kemudian ada yang konon doktor beragama Islam memiliki kesimpulan yang mirip-mirip dengan orang di luar Islam. Karena siapapun yang belajar kaidah-kaidah dalam Islam, tidak ada ceritanya kesimpulan hukum dalam Islam itu dengan cara parsial. Ada ayat diambil disimpulkan, ada hadis diambil disimpulkan. Kita tahu bahwa sebuah hukum dalam Islam atau sebuah pemahaman itu hanya bisa diambil kalau kita mengkompromikan semua hadis-hadis, ayat-ayat atau dalil-dalil yang terkait tentang masalah tersebut. Jadi para ulama itu ketika hendak menyimpulkan hukum, semua masalah terkait dikumpulkan dan kemudian disorot dengan satu kaidah. Baru keluar outputnya hukumnya. Tidak ada ulama beneran yang membuat hukum dengan cara seperti itu.
Yang kedelapan, tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Wahai Isa, kami akan mewafatkan kamu dalam tanda kutip dan kami akan angkat kedudukanmu. Itu telah dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai macam tafsirnya. Ada yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mutawaffik ini adalah Allah akan angkat dalam kondisi tidur dan kemudian Allah pindahkan ke langit. Penjelasan ulama yang kedua bahwa makna diwafatkan ini adalah janji Allah, meskipun engkau itu tidak mati sekarang, engkau akan diturunkan ke bumi dan akan diwafatkan lagi. Bukan sebagai orang yang hina, tetapi orang yang akan diangkat derajatnya.